Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TKJ Empire ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang ekstensi dan dual plan server soft switch. Oke, langsung saja ke materi. Ya, yang pertama ekstensi dan dual plan pada server VoIP atau Voice over Internet Protocol. Ya, VoIP sendiri itu adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Ya, sedangkan di dalam VoIP itu ada ekstensi atau data klien ya. Oke, saya jelaskan menggunakan gambar ya. Nah, contohnya di sini ada server atau penyedia layanan. Kemudian di dalamnya ada klien, ada beberapa klien. 1, 2, 3, 4. Nah, klien tersebut memiliki ekstensi atau data yang berbeda. Contoh yang pertama, klien yang pertama ya. Di sini memiliki ekstensi 300. Kemudian klien yang kedua memiliki ekstensi 401, 302 dan 320. Ini ekstensi tidak boleh sama antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lain. Itu kuncinya. Jadi VoIP itu teknologinya, sedangkan ekstensi adalah data kliennya. Berikutnya ya, VoIP secara umum ya, cara kerja VoIP itu adalah mengubah data suara menjadi kode digital. Kemudian kode tersebut dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data. Ya, jadi VoIP itu mengubah data analog. Kalau sebelumnya Anda pernah belajar tentang sistem digital ya, yang merubah data-data analog menjadi data-data digital ya, contohnya kode biner gitu kan ya. 001, 110 ya. Ya, jadi suara-suara itu yang sebelumnya adalah data-data analog itu dirubah menjadi kode-kode digital. Nah, seperti itu cara kerjanya ya. Nah, ada beberapa protokol penunjang yang digunakan VoIP. Yang pertama itu TCP/IP ya, singkatan dari Transfer Control Protocol atau Internet Protocol yang sering kita gunakan ya, IP address itu ya, TCP/IP. Nah, TCP/IP yaitu protokol yang digunakan dalam jaringan internet. Standar ini dibutuhkan supaya komputer memiliki proses pengiriman dan penerimaan data sehingga bisa dikirim dan menerima dengan benar. Ya, jadi ini standarnya ya. TCP/IP ini standarnya, standar yang dibutuhkan supaya komputer memiliki proses pengiriman dan penerimaan data. Ya, jadi kalau komputer yang terhubung ke jaringan itu wajib memiliki TCP/IP. Yang kedua ada SIP atau Session Initiation Protocol. Nah, SIP yaitu protokol signaling dalam layar aplikasi yang fungsinya adalah membangun, kemudian memodifikasi, serta mengakhiri dalam sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna. Jadi yang membangun, memodifikasi, serta mengakhiri dalam sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna itu adalah SIP. Dalam sesi multimedia, pertukaran data antar pengguna sangat beragam seperti suara, teks, ataupun video ya. Oke, itu. Yang ketiga ada Edge Point 323. Ini VoIP merupakan komunikasi dengan sistem lain yang operasinya terdapat dalam jaringan paket switch ya. Jadi kemudian ada kelebihan VoIP. Yang pertama, tak perlu biaya banyak. Jadi tidak perlu biaya yang banyak karena melalui VoIP komunikasi jarak jauh lebih mudah memanfaatkan internet. Biaya yang dikeluarkan untuk bisa melakukan komunikasi sangat rendah. Jadi menggunakan internet itu lebih murah dibandingkan biaya
ini ya. Contohnya kita menggunakan telepon WhatsApp lah ya dibandingkan dengan telepon biasa. Tentunya akan lebih murah dengan menggunakan WhatsApp. Ya, aplikasi WhatsApp gitu ya. Kemudian ada pemanfaatan infrastruktur jaringan. Jadi lebih memanfaatkan infrastruktur jaringan. Contohnya pada sebuah perusahaan yang sudah memiliki jaringan ya akan memudahkan pembangunan jaringan VoIP, kemudian tidak dibutuhkan tambahan biaya bulanan ya, biaya bulanan atau biaya khusus untuk komunikasi suara. Jadi contohnya kalau ada perusahaan yang memiliki infrastruktur contohnya telepon lah ya, telepon kabel biasanya dari Telkom itu sudah satu paket. Ada internetnya, ada telepon kabelnya, itu sudah satu paket. Nah, di dalam internet sendiri bisa dibagi-bagi ya. Bisa menggunakan TV gitu ya. Sekarang sudah beralih semuanya menggunakan internet. Kemudian ada bandwidth ya. Bandwidth itu daya tampung lah ya, kekuatan gitu ya. Dulunya telepon membutuhkan bandwidth yang lebih besar ya. Kemampuan yang besar lah agar suara bisa didengar dari jarak jauh. Jadi kebutuhannya itu sangat besar, bandwidth itu kebutuhannya sangat besar ya. Kalau dulu gitu ya menggunakan telepon biasa ya, suara yang dibutuhkan itu membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Namun kini tidak lagi karena teknologi VoIP hanya perlu uh, beberapa kilobyte ya, kbps gitu ya, beberapa kbps bandwidth untuk melakukan kontak suara, kilobyte per second. Jadi satu detiknya hanya paling 8 ya, 8 kbps bandwidth gitu ya untuk melakukan kontak suara. Yang berikutnya kekurangan VoIP. Yang pertama, kualitas suara tidak jernih. Kita sering ya menggunakan telepon video, menggunakan aplikasi, kemudian ada buffer di situ, ada jeda ya. Kadang putus-putus videonya gitu ya. Ya itu kurang jernih ya. Karena menggunakan bandwidth yang kecil. Jadi ya wajar, bandwidthnya kecil. Kemudian efek yang dirasakan adalah kualitas suara menurun. Kemudian dibandingkan dengan PSTN konvensional ya. Namun jika terdapat koneksi internet pita lebar seperti Telkom Speedy, maka kualitas suara pun akan jernih. Jadi tergantung ininya ya, providernya juga. Kemudian yang kedua, adanya jeda komunikasi. Seringkali terjadi jeda, ya tadi buffer tadi ya, buffering tadi akibat dari proses perubahan suara dari data sehingga jeda jaringan pun terjadi. Yang ketiga, adanya batasan sambungan. Ya, pemerintah Indonesia ya memberlakukan pembatasan penggunaan jaringan yang bisa disambungkan ke jaringan milik Telkom. Jadi ada batasan-batasan gitu, khususnya untuk pemerintah Indonesia gitu ya. Kemudian adanya konfigurasi khusus. Nah, konfigurasi khusus ini bagi komputer atau internet menggunakan NAT atau Network Address Translation NAT gitu ya, Network Address Translation, maka perlu ada konfigurasi khusus dalam pembuatan VoIP agar bisa berjalan. Kemudian peralatan yang relatif mahal ya, jadi menggunakan VoIP ya membutuhkan biaya yang lebih gitu ya. Karena alat VoIP yang digunakan cukup mahal, yaitu alat untuk hubungan VoIP dengan PABX atau IP Telephone Gateway ya. Namun jika nantinya alat ini cukup populer, maka biayanya akan menurun. Kemudian adanya potensi jaringan terhambat. Ketika VoIP sering digunakan dan banyak digunakan ya, maka potensi jaringan data menjadi penuh gitu ya. Jadi semakin banyak yang menggunakan, potensi jaringan semakin penuh. Sangat mungkin terjadi ya penuh tadi ya, karena semakin banyak gitu ya. Perlu adanya pengaturan bandwidth supaya jaringan perusahaan tidak terganggu karena penggunaan VoIP. Kalau kita ya biasanya mengatur data, paket data kita diatur kalau pribadi. Tapi kalau perusahaan ya bandwidthnya diatur ya, upload downloadnya diatur. Kemudian kekacauan sistem
penomoran. Apabila penggabungan jaringan tanpa adanya koordinasi yang baik bisa menimbulkan kekacauan dalam sistem penomorannya. Untuk menghindarinya akan lebih baik untuk koordinasi sebelum melakukan penggabungan. Nah, cara kerja VoIP ya. VoIP adalah teknologi yang bisa mengubah suara analog menjadi paket data digital tadi ya. Sudah dijelaskan di awal tadi. Apabila ditinjau dari cara kerjanya, paket digital tersebut diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem. Kemudian dikirimkan melalui jaringan internet dan diterima dengan media yang sama. Cara lain adalah dengan sambungan telepon dan diteruskan pada PON adapter yang sudah disambungkan ke internet serta diterima telepon tujuan. Oke, nah itu tadi ya penjelasan tentang VoIP. Jadi VoIP itu teknologinya, sedangkan ekstensi itu adalah datanya ya. Tuh. Nah, komponen tahapan perintah extension atau command line. Yang pertama ada extension, kemudian ada priority. Extension adalah label extension ya. Dapat berupa sebuah string, angka, huruf, simbol, ya tergantung ya. Itu yang diizinkan ya. Atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik, yaitu mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama. Ya, contohnya ya, extension tadi. Extension kan data ya, data klien. Jadi data klien bisa berisi digit angka ya, contohnya kan nomor telepon ya 089 bla 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 gitu kan, 000 itu kan digit angka, ataupun bisa berupa huruf gitu ya, macam-macam gitu ya. Itu extension. Nah, priority biasanya bisa berupa integer, merupakan urutan perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Perintah pertama yang akan dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka asterisk tidak akan menjalankan perintah extension.